Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita hadiahkan Fatihah terlebih dahulu untuk pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain, amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai. Pertemuan sebelumnya kita sudah sampai hadis yang ke-10, maka hari ini kita akan mulainya dari hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi asyara, hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Raihanati radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Hadis yang ke-11 ini mengenai tentang memilih yang diyakini dan meninggalkan yang meragukan. Abu Muhammad Al-Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu kesayangan Rasulullah SAW berkata, "Aku telah hafal sabda Rasulullah SAW, tinggalkan perkara yang meragukanmu dan kerjakan perkara yang tidak meragukanmu." Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Tirmidzi berkata ini adalah hadis hasan sahih. Al-haditsu tsani asyara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis yang ke-12 membahas tentang menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Al-haditsu tsalits asyara, hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-13 ini membahas tentang ukhuwah Islamiyah. Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadithur rabi' asyara, hadis yang ke-14 membahas tentang jiwa seorang muslim yang terpelihara. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin at-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulnya kecuali disebabkan oleh salah satu dari 3 hal. Yang pertama, as-sayyibuz zani. Sayyib artinya orang yang sudah menikah atau janda atau duda. Az-zani yang berzina. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, membunuh orang. Yang ketiga, wattariku lidinihil mufariqu lil jama'ati, meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-hadithul khamis asyara, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil
falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-15 membahas tentang etika orang yang beriman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir atau kiamat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangga. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Haditsus Sadis Asyara, hadis yang ke-16, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-16 membahas tentang jangan marah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku nasihat. Beliau menjawab, jangan marah. Maka diulanginya beberapa kali, kemudian Nabi bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Al-Haditsus Sabi' Asyara, hadis yang ke-17, an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qatatum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidd ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Rawahu Muslimun. Hadis yang ke-17, berlaku ihsan dalam segala hal. Abu Ya'la Shaddad bin Aus menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan atau ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh atau di dalam peperangan, lakukanlah dengan baik. Jika kalian menyembelih, maka lakukanlah dengan baik. Hendaklah setiap kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Al-Haditsus Tsamin Asyara, hadis yang ke-18, an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa bi ba'din nusakhi hasanun sahihun. Hadis yang ke-18 membahas tentang takwa kepada Allah dan akhlak yang terpuji. Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menerangkan, Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji. Hadis riwayat Tirmidzi, dan ia berkata ini adalah hadis hasan, dan di sebagian kitab disebutkan sebagai hadis hasan sahih. Selanjutnya al-haditsu at-tasi' asyara, hadis yang ke-19, an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata liwajtama'at ala ay yanfa'uk bisyai'in ay yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ay yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddati wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Hadis yang ke-19 membahas tentang pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku berada di belakang Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, wahai pemuda, aku hendak mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka Ia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya bersamamu. Bila engkau memohon sesuatu, memohonlah kepadanya. Bila engkau minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagimu, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepadamu. Dan seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu yang merugikanmu, maka mereka tidak akan bisa merugikanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah terhadapmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering tintanya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia menyatakan sebagai hadis hasan sahih. Menurut riwayat selain Tirmidzi dijelaskan, jagalah Allah, niscaya engkau akan bersamanya. Kenalilah Allah dalam kesenangan, niscaya Ia akan mengenalimu dalam kesempitan. Ketahuilah bahwa segala perbuatan salahmu belum tentu mencelakaimu, dan musibah yang menimpamu belum tentu akibat kesalahanmu. Ketahuilah bahwa kemenangan beserta kesabaran, kebahagiaan beserta kedukaan, dan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Al-Hadithul Ishruna, hadis yang ke-20. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin wal Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-20 membahas tentang malu adalah sebagian dari iman. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal orang dari perkataan kenabian yang pertama ialah, bila engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hadithul Hadiyah wal Ishruna, hadis yang ke-21. An Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslimun. Hadis ke-21 membahas tentang istiqomah dan iman. Abu Amr, ada yang menyebutnya Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu ungkapan tentang Islam yang tak akan kutanyakan kepada seorang pun selain engkau. Beliau bersabda, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Al-Hadithul Tsani wal Ishruna, hadis yang ke-22. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah qala na'am. Rawahu Muslimun. Wa ma'na haramtul haram ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Hadis yang ke-22 membahas tentang jalan menuju surga. Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu menerangkan bahwa ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, bagaimana pendapatmu jika aku telah mengerjakan sholat maktubah atau sholat fardu 5 waktu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya dengan suatu apapun, apakah aku bisa masuk surga? Beliau menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Makna mengharamkan yang haram adalah menjauhinya, sedangkan menghalalkan yang halal berarti melakukannya dengan penuh keyakinan akan kehalalannya. Al-Hadithul Tsalitsu wal Ishruna, hadis yang ke-23. An Abi Malikin al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, kullun nasi yaghzu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha, rawahu Muslimun. Hadis 23 membahas tentang semua kebaikan adalah sedekah atau sedekah. Abu Malik Al-Harith Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kesucian adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah memberatkan timbangan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah nur atau cahaya. Sedekah atau sedekah adalah burhan atau bukti nyata. Sabar adalah pelita. Al-Quran adalah hujjah atau pedoman bagimu dan atasmu, akan mendorongmu masuk surga jika kamu selalu menerapkan isinya, dan mendorongmu masuk ke neraka jika kamu tidak menerapkan isinya ketika di dunia. Semua orang bekerja sampai ada yang menjual dirinya sehingga ia menjadi merdeka atau malah celaka. Hadis riwayat Muslim. Al-hadithur rabi'ah wal 'ishruna, hadis yang ke-24. An Abi Dzarrin Al-Ghaffari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arif illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhila al-bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu, rawahu Muslimun. Hadis yang ke-24 membahas tentang larangan berbuat zalim. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya azza wa jalla. Sesungguhnya dia berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman kepada diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu saling menzalimi, wahai hambaku. Kamu semua tersesat kecuali yang ku beri petunjuk. Oleh karena itu, mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku memberikannya kepadamu. Wahai hambaku, kamu semua lapar kecuali yang kuberi makan. Oleh karena itu, mintalah makan kepadaku, niscaya aku memberikannya kepadamu. Wahai hambaku, kamu semua telanjang kecuali yang kuberi pakaian. Oleh karena itu, mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku memberikannya kepadamu. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu semua berbuat salah di malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni semua dosa. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu. Wahai hambaku, kamu tidak akan mampu memberi mudarat untukku sehingga bisa menimpakan mudarat kepadaku, dan kamu tidak akan mampu memberi manfaat untukku sehingga bisa memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, meskipun yang pertama dan terakhir, baik jin maupun manusia di antara kamu berada pada hati orang yang paling bertakwa di antara kamu, maka hal itu tidak akan menambah apapun terhadap kekuasaanku.
Wahai hambaku, meskipun yang pertama dan terakhir, baik jin maupun manusia, berada pada hati orang yang paling jahat di antara kamu, maka hal itu tidak akan mengurangi apapun dari kekuasaanku. Wahai hambaku, meskipun yang pertama dan yang terakhir, baik jin maupun manusia, berkumpul di sebuah bukit dan mohon kepadaku, lalu aku mengabulkan permohonan mereka masing-masing, maka hal itu tidak mengurangi sedikitpun apa-apa yang ada padaku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke laut dan diangkat lagi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mencatat amalmu dan membalasnya. Oleh karena itu, barang siapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapat selain itu, maka janganlah mencela selain dirinya sendiri. Hadits riwayat Muslim. Al-hadithul khamisah wal 20, hadis yang ke-25. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, idza ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fudulil amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna inna bi kulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqatan wa amrin bil ma'rufi shadaqatan wa nahyin 'an munkarin shadaqatan wa fi bud'i ahadikum shadaqatan. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslimun. Hadis yang ke-25 membahas tentang karunia dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar radhiyallahu anhu menerangkan bahwa sebagian sahabat Rasulullah SAW berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi dengan banyak pahala. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana yang kami kerjakan, mereka berpuasa sebagaimana yang kami kerjakan, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, sementara kami tidak bisa melakukannya. Beliau bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang bisa kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih atau subhanallah adalah sedekah, setiap takbir atau Allahu Akbar adalah sedekah, setiap tahmid atau alhamdulillah adalah sedekah, setiap tahlil atau la ilaha illallah adalah sedekah, menyeru kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari yang mungkar adalah sedekah, dan bersetubuh dengan istri juga sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah jika di antara kami menyalurkan hasrat biologisnya kepada istrinya juga mendapat pahala? Beliau menjawab, bukankah jika ia menyalurkan pada yang haram itu berdosa? Maka demikian pula apabila ia menyalurkan pada yang halal, maka ia juga akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Al-haditsu as-sadis wal 20, hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi 'alaihi shadaqatun kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini shadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun wal kalimatu thayyibatu shadaqatun wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun wa tumitul adha 'anit tariqi shadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis yang ke-26 mengenai mendamaikan orang yang bertikai dengan adil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, setiap ruas tulang tubuh manusia wajib dikeluarkan sedekahnya setiap hari ketika matahari terbit. Mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang dengan membantunya menaiki kendaraan atau mengangkatkan barang ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Tiap-tiap langkahmu untuk mengerjakan sholat adalah sedekah, dan membersihkan rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-haditsus sabi'u wal 20, anin Nawasi bin Sim'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ay yattali alaihi an-nas
Rawahu Muslimun wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta nas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbakal birru matma'annat ilaihi an-nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fi as-sadri wa in aftaka an-nas wa aftauka hadithun hasanun rawainahu fi musnadil imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasanin. Hadis yang ke-27 mengenai antara kebajikan dan dosa. Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebajikan adalah akhlak terpuji, sedangkan dosa adalah apa yang meresahkan jiwamu serta engkau tidak suka apabila masalah itu diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang diterangkan oleh Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW. Beliau bertanya, engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan? Aku menjawab, ya benar. Beliau bersabda, tanyakan pada hatimu sendiri. Kebajikan adalah sesuatu yang membalut jiwamu tenang dan hatimu tentram, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menimbulkan keraguan dalam jiwa dan rasa gundah dalam dada, meski telah berulang kali manusia memberi fatwa kepadamu. Ini adalah hadis hasan yang kami riwayatkan dari dua imam, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darimi dengan sanad hasan. Al-haditsus tsamin wal 20, hadis yang ke-28. An Abi Baqijin An Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'idatan wajilas minhal qulubu wa dharafat minhal uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa'addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis yang ke-28 membahas tentang menjalankan perbuatan sunnah dan menghindari bid'ah. Abi Naji Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menggetarkan hati dan dapat mengucurkan air mata. Kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan, karena itu berilah kami wasiat. Beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan perintah dan taat meski yang memerintah kalian adalah seorang budak. Siapapun di antara kalian yang masih hidup niscaya akan menyaksikan banyak perselisihan. Karena itu, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, dan hindarilah hal-hal yang baru dalam soal agama, karena semua yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan dia mengatakan bahwa ini adalah hasan sahih. Al-haditsus tasi'u wal 20, hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yub'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajul fi jawfil laili. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'maluna. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dharwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhu as-salatu wa dharwatu sanamihi al-jihad.
ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال تكلمتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis yang ke-29 membahas tentang pintu-pintu kebaikan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau menjawab, engkau menanyakan sesuatu yang besar, namun hal itu menjadi ringan bagi siapa saja yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, inginkah engkau kuberitahukan mengenai pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah itu dapat menghapus kesalahan sebagaimana air dapat menghapus api, dan sholatnya seseorang di tengah malam. Kemudian beliau membaca surat As-Sajdah ayat ke-16, tatajaffa junubuhum 'anil madaji' hingga ya'malun, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan harap-harap cemas. Kemudian beliau bersabda, inginkah kalian ku beritahukan pokok dari segala urusan dan puncak mahkotanya? Aku menjawab, ingin wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pokok dari segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Lalu beliau bersabda, maukah kalian ku beritahu kunci dari semua itu? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Maka beliau menunjukkan lidahnya seraya bersabda, kendalikan ini. Aku bertanya, wahai Nabiullah, apakah kami akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kami katakan? Beliau bersabda, celakalah engkau, hai Mu'adz. Bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam api neraka dengan wajah tersungkur adalah akibat lidah mereka? Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan ini adalah hadis hasan sahih. Al-haditsu ats-tsalatsuna, hadis yang ke-30. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantakihuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhathu anha hadithun hasanun rawahu ad-Daraqutni wa ghairuhu. Hadis yang ke-30 membahas tentang rambu-rambunya Allah Subhanahu wa taala. Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan sejumlah kewajiban, maka janganlah meremehkannya. Dia telah meletakkan batasan-batasan hukum, maka janganlah kalian melanggarnya. Dia telah mengharamkan sejumlah perkara, maka janganlah kalian jatuh ke dalamnya. Dia juga telah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat untuk kalian, dan bukan karena lupa, maka janganlah mempersoalkannya apa yang telah didiamkan oleh Allah ini. Hadits hasan diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan yang lain-lain. Baik, saya akhiri pengajian pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubat taghfir kulli hawba wastur lana al-awrat wa amin ar-rawat waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwan wa sa'iril hillan wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasul nahzu bi kulli sul salli wa sallim rabbi alaihi adal habdi wa alihi wa sahbi adadat tushi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekian. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Arju minkum assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.